Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Apa kabar? Masih bersama Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di general reading ya. Pada kesempatan kali ini mengambil sebuah tema, karma apa yang akan didapat ya. Karma apa yang didapatkan, yang dia dapatkan karena telah memanfaatkan kamu. Jadi karma apa yang dia dapatkan karena sudah memanfaatkan kamu ya, seperti itu judulnya. Oke. Di sini ada dua tumpuk kartu ya, sebelah kiri mewakili daripada dia dan sebelah kanan sebagai klarifikasinya atau penegasannya ya. Oke, sebelum kita mulai berdoa dulu ya buat sahabat semua yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mengalami sebuah problem rumah tangga apapun itu ya, yang mengalami sebuah masalah segera diberikan penyelesaiannya ya. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang pasti selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rahmatnya, selalu diberikan apa yang menjadi cita dan cinta sahabat semua dimanapun berada ya. Oke. Masih bersama Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di general reading masih ya. Energi ditarik secara acak, jadi bisa resonan bisa tidak ya. Kalau kalian ada di ranah ini artinya ini adalah energi kalian, kalau tidak artinya ini bukan ranah kalian, bukan energi kalian, dan bisa diambil manfaatnya karena dalam video ini banyak mengandung pembelajaran ataupun banyak mengandung saran-saran yang bermanfaat buat kita ya. Oke. Masih bersama Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Karma apa yang dia dapatkan karena telah memanfaatkan kamu. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya, semoga video ini bisa bermanfaat, minimal jadi hiburan, jadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kita tidak mendahului kehendaknya, kita tidak mengurangi ya penghormatan kepada Sang Maha Pencipta, karena hanya Sang Maha Pencipta yang kayak kita yakinin ya. Oke. Jadi ini hanya prediksi, bisa rasional bisa tidak ya. Dan jangan jadikan pedoman hidup. Fokus ya. Karma apa yang dia dapatkan karena telah memanfaatkan kamu. Di sini ada Nine of Swords. Tentang kegelisahan seseorang yang kamu pertanyakan. Susah tidur, depresi, perasaan gelisah, tidak tenang. Kartu pertama. Ya. Kita akan lanjutkan untuk kartu-kartu selanjutnya. Menawarkan cinta, gelisah, menawarkan sudah memanfaatkan, menawarkan cinta ya dalam keadaan gelisah, ditolak apa diterima ya. Tapi dia memang penjajah cinta, penawar cinta, suka menawarkan cinta, atau bisa dibilang mudah jatuh cinta gitu ya. Ya setiap ada pertemuan menarik diri, tawari cinta gitu loh. Dan dia akan selalu merasa ragu-ragu dalam tindakannya. Kenapa? Karena ada perasaan gelisah. Jujur ya, orang yang suka menawarkan cinta itu jangan dibilang senang hati ya. Sebetulnya dia itu kayak spekulasi gitu loh. Untung-untungan siapa tahu beruntung. Seperti itu. Percaya nggak sih? Harus percaya. Percaya nggak percaya harus percaya. Kayak menawarkan dagangan gitu loh. Iya, pasti seperti itu kan caranya. Dan akan merasa selalu terbebani. Langkah yang diambil itu selalu kayak ragu-ragu gitu, nggak selancar sama kamu. Ini sebetulnya siapa yang diakalin, siapa yang dimanfaatkan ya. Kamu begitu mudah mungkin bagi dia ya. Sekarang dia dalam menghadapi sebuah bayarannya itu jadi beban, kayak kesulitan gitu, nggak semudah menaklukkan kamu. Jadi setelah memanfaatkan kamu, dia ingin menawarkan cinta ke yang lain, menawarkan cinta ke yang lain, menawarkan cinta ke yang lain gitu. Itu sulit. Jadi ragu-ragu gitu, takut gagal gitu. Ada beban.
Jadi kayak terbebani, mungkin merasa bersalah ya, dan dia selalu penuh pertimbangan, tidak semulus waktu sama kamu gitu mulus. Love you, ayo kita jalan-jalan, ayo kita membina sebuah hubungan berdasarkan cinta. Aku butuh uang, kamu ada nggak uang? Aku pinjam dulu dong, aku mau bisnis ini, bla 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 gitu ya. Tapi saat ini dia tidak, dia merasa pikirannya itu selalu terganggu, bukan terganggu gila, bukan kayak gelisah gitu, nggak tenang gitu. Gimana sih rasanya nggak tenang itu kan kayak enak banget gitu toh. Seperti itu yang dia rasakan, selalu gelisah, ada perasaan dosa, galau terus, bawaannya galau aja, kayak melihat itu sasaran gitu. Dia pengen misalkan dia ngelihat Gondes gitu ya, Gondes itu udah tua gitu, dia pengen mendekati karena seolah-olah Gondes itu muda. Tapi kalau dia ada rasa takut, kenapa? Di dalam hati yang paling kecil, yang paling dasar itu sudah merasa dia itu menawarkan cinta kamu dan memanfaatkan kamu yang berbentuk finansial maupun waktu maupun tenaga, waktu ataupun pikiran. Kamu terkuras habis sama dia saat menjalin sebuah hubungan. Ya. Jadi dia saat ini, di saat dia sudah bersama kamu, mungkin doa kamu yang kuat, mungkin rasa sedih kamu yang tulus, atau doa kamu yang tulus, berharap dia tidak bisa tenang hidupnya. Nah, di sini dia akan merasakan, ya, dia merasakan sebuah ketidaktenangan itu, gelisah. Dia yang menawarkan cinta ke yang lain pun dia menawarkan, tetapi selalu ada perasaan kayak ada energi yang menarik dia untuk tidak bisa selancar bersama kamu. Cara penyampaiannya, cara merayunya itu kayak terhambat seperti itu. Ya, akhirnya dia galau. Ya, dia galau. Dia akhirnya mempertimbangkan. Ternyata ini dia menyadari kalau ini adalah hasil dari perbuatan yang dia pernah lakukan ke kamu. Ya, seperti itu. Ini baru baris pertama ya. Ini baru tebaran pertama tentang dia. Belum ditegaskan. Ya, makanya gini, gue suka berpesan, jangan pernah mempermainkan hubungan. Kalau tidak ya tidak, kalau hanya ada hubungan terselubung atau modus-modus, ingat ya, hukum karma itu berlaku selama dunia ini masih berputar, selama dunia ini masih berjalan. Ibaratnya ngomong itu juga harus hati-hati, apalagi sampai memanfaatkan orang yang memang benar-benar tulus. Ya masih mending ini cuman gelisah, ya menawarkan cinta, jadi kayak cintanya nggak jadi, meragu di tengah jalan, kemudian nggak jadi, terbebani rasa beban yang semakin berat dia pikul karena merasa bersalah, ya kan? Dia mempertimbangkan, galau, banyak ini masalahnya, ini gelisah, bisa dibilang depresi besar. Depresi besar itu apa, Des? Gila ya? Enggak. Ya perasaan was-was, perasaan takut, perasaan jangan-jangan, nggak tenang lah pokoknya, seperti itu. Menjalin hubungan pun nggak tenang, karena dia pernah melakukan sesuatu hal yang memanfaatkan orang, tentunya kan gelisah, takut dia dimanfaatkan juga. Ya, kesepian, dia kan merasa kesepian, karena di sini sudah mulai mengundurkan diri ya, perasaan-perasaan itu dari sebuah keinginan untuk memiliki hak seperti bersama kamu, ya sudah nggak bisa. Dia sudah merasa gelisah duluan. Dia ingin ada perasaan di sini, ingin perasaan kembali seperti, nah di sini seperti ingin kembali di masa-masa lalu, tetapi nanti akan berakibat fatal. Mau balikan sama kamu atau mengulang masa-masa bersama kamu, di mana kamu sayang sama dia, di mana kamu tulus sama dia, di mana kamu baik sama dia, di mana kamu itu dermawan, suka membantu dia, suka apa yang dia butuhkan kamu cukupin, pokoknya intinya kamu memperlakukan dia itu lebih. Jadi kayak Nina Bubu, ya.
itu kadang-kadang dia terpikirkan untuk mengulang kembali masa-masa indah seperti dulu bersama kamu, tetapi tidak ada keberanian, akhirnya galau dan kesepian. Ya, ingin kembali juga kan sama kamu ini, tetapi tidak bisa. Kenapa? Dia sudah terbebani dengan pemikiran sendiri, dengan rasa bersalahnya sendiri. Jadi rasa bersalah itu selalu mengganggu pikiran dia. Kenapa kemarin kok merasa sama kamu tuh kayak cuek, datang-datang kalau butuh aja, kalau nggak butuh kamu nggak direspon, kamu ngajak jalan atau kamu ngomong apa kamu disalahin, merasa kamu itu bersalah gitu ya. Hanya ya yang didapatkan selalu kegagalan dalam sebuah ini penawaran cinta, ingin kembali menawarkan cinta ke kamu tetapi tidak mungkin, akhirnya dia galau dan di sini kesepian, dan dia setiap menjalin itu ragu-ragu, menjalin hubungan dengan yang lain itu ragu-ragu, akhirnya adanya kegagalan terus ya, terjadi kegagalan terus yang menimpa dia ya. Makanya di sini di kartu pertama jatuhnya adalah gelisah ya, depresi, penyesalan itu adanya di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran gitu, enggak sih? Iya Des, jawab dong. Apakah kamu dimanfaatkan? Kamu berdoa tulus, orang yang didolimin atau orang yang disakitin atau orang yang merasa didolimin gitu aja, itu doanya itu menembus langit loh ya. Hati-hati, karena orang yang sudah disakitin itu, dia itu mengadunya enggak sama sesama manusia tapi mengadunya pada Sang Pencipta. Nah disitulah namanya tembus langit. Tuhan akan mendengarkan, benar-benar mendengarkan ya. Dia berjuang tetapi tetap tidak bisa bergerak, beban tetap ada di dalam diri dia, sebuah kegelisahan, sebuah kegagalan. Itu kayak ngerasa nggak mampu lagi, nggak mampu berbuat apapun, perasaan salah selalu mendera, ingin kembali sama kamu, tapi dia ada kegalauan di sini. Nggak udah rasa malu besar ya, seperti itu. Pesan Gondes ya, sahabat Gondes semua tentunya orang baik ya, nggak pernah akan melakukan hal-hal yang memanfaatkan orang untuk pribadi ya, alih-alih cinta, alih-alih sayang ya kan, jangan sampai ya. Hanya dia cuma duduk termenung, aduh sorry tergerak, duduk termenung bertapa ya, kayak petapa gitu, bermohon ampun, meminta maaf, duduk sendirian, tidak ada teman sama sekali. Kelihatannya sih nggak masalah gitu, tapi dia yang merasakan itu beban banget itu. Hati-hati ya, bom tebar tuai itu berlaku, cepat atau lambat akan kena orang yang pernah melakukan itu. Jadi dalam tutur kata, dalam tindak tanduk, seharusnya kita jangan sampai menyakiti hati orang lain ya kan, jangan mencelakai atau memanfaatkan orang lain seperti itu. Hukum karma berlaku, hukum tebar tuai selama dunia ini masih berputar, percaya boleh tidak boleh akan berlaku ya, cuman datangnya lambat atau cepat seperti itu ya. Terus ada perasaan rindu yang menggebu-gebu, perasaan nggak pernah bahagia, padahal duit banyak tetapi tetap galau terus ya. Padahal dia bahagia tetapi tidak tenang, rasanya tuh rindu terus pada kamu ya. Jadi kayak didukunin ya. Enggak kayak didukunin, ini karena memang dimana dia pernah memperlakukan kamu merindu besar, dia nggak respon, kamu tulus, dia nggak ngerespon, akhirnya balik ke dia sendiri, dia merindukan kamu tetapi nggak bisa sampai. Jadi kayak berbalik gitu loh ya, dulu yang tergila-gila kamu, sekarang dia gitu, paham ya? Oke. Kita akan lanjutkan untuk mencari bottom of the deck-nya, nanti baru kita klarifikasi ya. Kadang berharap banyak pilihan tapi dia tidak bisa memiliki pilihan itu. Kenapa Des? Ya karena itu perasaan bersalah itu, dan dia itu sebetulnya semuanya tuh kayak dikejar dosa sih ya.
Orang kalau dikejar dosa tuh sebetulnya nggak ada apa-apa, dia ngerasa takut sendiri gitu loh. Seperti itu. Ini dulu player ya, orang yang kamu cintai ini dulu player ya. Orang yang kamu pertanyakan ini sosok ini player dulu ya. Jangan salah ya. Cuman pas dapat sama kamu dimanfaatkan karena kamu ada, kamu penyayang, kamu baik hati, kamu tulus. Ya, tapi kamu nggak cantik, mungkin seperti itu. Alasannya kamu dimanfaatkan. Mungkin kamu usianya lebih tua dari dia. Seperti itu diantaranya. Itu ya. Godes marah enggak? Memang Godes sedang meledak-ledak kalau membicarakan tentang orang yang memanfaatkan. Orang udah tulus tapi dimanfaatkan. Baik perasaannya, baik materinya, baik waktunya, baik dipermainkan hatinya. Ya, sorry. Menggebu-gebu Des, enggak, bukan menggebu-gebu, meledak-ledak. Meledak-ledak. Marah ya Des, emosi loh. Membaca seperti ini emosi, tau nggak sih? Apalagi orang, maaf kata ya, kita ambil contoh aja ya, ambil contoh, tapi tidak semua, ini cuma contoh ya. Kita sudah kerja jauh-jauh di luar negeri, terus berkenalan di sosmed, alih-alih mau dinikahin, alih-alih pinjem duit nanti mau bisnis bareng, ternyata tidak ada bukti sama sekali. Ternyata setelah pada titiknya, titik akhirnya, dia bohong. Itu yang kadang-kadang membuat Godes itu miris. Kalau berbicara tentang karma tuh miris. Jadi menjadikan kita ini takut gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke ranah ini ya, orang yang dimanfaatkan. Jadi kalau bisa tuh kamu aja yang memanfaatkan gitu loh. Sama aja Des, atau kena karma. Ya berarti kamu harus waspada. Jangan sampai memanfaatkan dan jangan sampai kamu dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Hati-hati mengenal siapapun harus dilihat latar belakangnya, ditelusurin dulu. Jangan langsung kenalan, ya. Tapi kayak gitu kan memang udah rute hidup, ya rute hidup. Tapi kita dikasih namanya controlling, dikasih hati, ya kan, dikasih pemikiran untuk mengontrol diri kita jangan sampai terpuruk atau terjerumus. Kita lihat klarifikasinya, penegasannya. Karma apa yang dia dapatkan karena telah memanfaatkan kamu? Memanfaatkan dalam di sini artian luas ya. Memanfaatkan hatimu, perasaanmu, uangmu, waktumu, pemikiranmu. Ada cinta segitiga. Penegasannya seperti itu. Memang biasanya seperti itu sih. Cinta segitiga itu bukan harus pacar loh. Bisa anak karena dia single parent, mempunyai anak, itu juga masuk orang ketiga. Ada yang pacarnya itu masuk juga orang ketiga. Ada yang istrinya itu juga masuk orang ketiga. Ada yang orang tuanya karena dia punya tanggung jawab terhadap orang tuanya, itu juga isinya. Ada emosi, sebuah keinginan, ya, memetik yang hasil yang bukan hasilnya. Emosi, menginginkan sesuatu yang seharusnya bukan haknya. Jadi kayak pemimpi gitu. Tapi ini nyata, pemimpi yang dalam dunia nyata. Gitu. Ya. Hati-hati ya sahabat semua. Kalau kamu kenal di sosmed, apalagi di sosmed itu dunia maya itu kan dunia tipu-tipu. Kalau kamu nggak hati-hati, habis dah. Hari gini zaman digital semuanya pakai ya kan. Ada kecocokan ya sebetulnya di sini di hubungan kamu dan dia itu. Ya. Tapi condong sebetulnya ada kecocokan antara kamu dan dia, cuman karena sebuah keinginan ya yang dia inginkan itu sesuatu ya, karena ada tujuan di dalam hubungan ini ya. Walaupun cocok tapi tidak main hati loh di sini. Tidak ada main hati. Jadi kayak PHP-in gitu loh. Paham nggak? Ya kan? PHP-in. Ya kamu dibilang aku sayang kamu, aku cinta kamu. Busit. Busit dengan cinta. Ya enggak?
tidak kenyang makan cinta dan meninggalkan kamu. Karena sebetulnya dia tuh nggak cinta sama kamu, nggak ada main hati. Dan inilah karma nanti yang akan dia jalani. Ya, dia ada orang ketiga loh selain kamu. Dia justru main cintanya sama orang ketiga ini, sama kamu itu tidak. Cuma sebuah keinginan aja, sebuah tujuan aja. Ya, cocok iya sih, cocok ngobrol gitu. Alih-alih cinta gitu. Alih-alih menyayangi, alih-alih mengasihi. Seperti itu. Padahal tidak. Padahal ada tujuan yang terselubung. Ini kebenaran yang dia lakukan ke kamu. Ya. Pundi-pundi finansial. Dia ingin mengumpulkan, membangun, ya, memproses supaya pundi-pundi dia itu banyak gitu loh. Supaya dia itu bisa menumpuk pundi-pundi, memproses, membuat keuangan dia itu banyak, seperti itu. Itu yang dia tuju sebenar-benarnya, seperti itu. Ini adalah yang dia lakukan ke kamu, ini adalah karma dia yang dia akan terima saat atau orang yang telah memanfaatkan kamu, baik bentuk apa itu yang dia manfaatkan, perasaan apapun, ya pasti akan mengalami sebuah karma. Karma itu apa sih, Des? Karma itu adalah sesuatu yang dia lakukan kepada seseorang, itu udah hukum alam dan itu harus dibayar. Seperti itu, ya. Harus membayar. Jadi kita hati-hati, hidup cuma sekali, ya, berbicara hati-hati, jangan sampai melukai hati orang gitu. Kalau dia yang mulai, kita berusaha untuk menahan diri. Gitu. Itu namanya pendewasaan. Ya. Dia bicara jelek, kamu tangkap, kamu balas jelek, aduh salah. Kamu balas jelek, aduh jangan. Ya. Sorry, tadi ada tulisannya. Kita mengambil 5 pesan ya. Di atas 6, Des. Ini di bawah. Kita ambil yang di bawah, ada 6. Ada 6. Ada 5 kartu, tebaran kartu untuk klarifikasi, untuk penegasannya. Ya. Oke, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Karma apa yang dia dapatkan karena telah memanfaatkan kamu di general reading bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Buat siapa semua yang ingin personal reading, ingin konsultasi atau ingin coaching, ya silahkan. Ya, ada nomor WA di setiap video Kondes dan ada juga di deskripsinya, ya. Ini pesan untuk kamu. Pencerahan dari Tuhan akan ada, pasti ya. Oh ya, yang perlu Kondes tanamkan, jangan pernah merasa dendam ya. Dendam itu tidak bagus. Itu hanya mengotorin hati kita sendiri. Lebih baik kita diam ya, seperti itu. Berarti nggak boleh bicara. Ada pepatah, diam itu emas, berbicara itu perak. Lebih baik kita nggak usah bicara kalau nggak penting. Nah, kalau penting kita biar jadi perak. Bersabarlah. Nikmati alurnya, jalani alurnya, nikmati prosesnya. Hidup memang seperti ini. Kalau kamu diperkenalkan dengan orang seperti ini, banyak punya manfaat juga sih yang kamu ambil, walaupun kamu harus terseduh-seduh. Ini hubungan toksik, tau nggak? Hidup adalah kenyataan. Hidup itu kenyataan, bukan mimpi, bukan main-main, ya, bukan khayalan. Tetap tegar ya menghadapi apapun, termasuk ini. Tapi dia pinjam uang aku banyak, Des, belum dibalikin ya. Mungkin rezeki kamu nanti akan digantikan melalui yang lain. Ya, kamu berdoa aja semoga uang kamu bermanfaat buat orang yang sudah memanfaatkan kamu itu. Jadi kamu menjadi orang yang lebih baik, berada di atas daripada membuka tangan untuk meminta, ya kan. Belajar ikhlas, ya. Karena kita sendiri juga harus tahu bahwa harta apapun, rezeki apapun yang ada di kita ini ada hak orang lain. Nah, mungkin di sini kamu belajar ikhlas, ya ibaratnya kamu mencuci harta-harta kamu aja lah.
tapi terlalu banyak, Des. Yang dipikirkan bukan terlalu banyaknya itu, tetapi kenapa kamu mengenal orang itu gitu loh. Ada lagunya ya, bukan bukan perpisahan yang aku sesali, tapi pertemuanlah yang aku tangisin. Aku sesalin. Bukan perpisahan yang aku tangisin, tapi penyesalan ya, tapi pertemuanlah yang aku sesalin. Nasi sudah jadi bubur, berdoa yang terbaik, semoga rezeki kamu kalau kamu ada di ranah ini kembali dikembalikan yang lebih bagus, yang lebih bersih ya kan. Dan jangan lupa tetap bersedekah pada orang yang membutuhkan, walaupun minimal cuma 10%-nya atau 2,5%-nya, kita harus memberikan hak mereka agar harta kita juga bersih, terus dilancarkan, jadi mendapatkan rezeki yang semulur itu tidak putus-putus ya. Oke, sahabat Gandas Mendes Tarot tentang itu dan jiwa. Energinya apa nih yang tercurah? Energi yang tercurah di sini kita akan lihat ya. Ada Gemini, energi Gemini ya. Terus di sini juga ada energi daripada Sagittarius ya. Juga di sini ada energi ada energi apa ini? Ada energi Scorpio ya. Juga ada energi tutupan tahu. Ada energi Leo ya. Ada energi kembali nih Cancer, selalu ada ya, Cancer. Ada energi Virgo, banyak energi, banyak yang tercurah di sini. Ada energi Gemini yang paling kuat ya di sini, paling dominan adalah energi Gemini. Seperti itu. Dan ada energi terakhir Pisces. Dominan sekali Pisces, Gemini, kuat sekali ya. Selebihnya hanya sedikit energi tertarik ya. Oke sahabat Gandas Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kalau Gandas berbicara tentang zodiak, bukan berarti zodiaknya, tetapi inti energi yang tercurah di sini ya, seperti ini ya, sifat-sifat yang ada di sini itu berbaur gitu. Dari seorang Cancer yang cool, yang cuek ya, yang lebih mementingkan keluarga, atau tentang seorang Leo yang tegas ya. Tegasnya di mana deh ya, ini dia ingin kembali tetapi dia nggak bisa karena dia sudah terlanjur melepaskan kamu ya, dan kamu mungkin tentunya sudah nggak mau kan, tentunya seperti itu kan. Apa kamu masih mau? Enggak kan? Tapi aku cinta deh ya. Udah, kalau cinta masuk aja lagi ke ranah ini, kamu berbaur sama dia tapi dia nggak cinta sama kamu, kayak itu cuma alih-alih aja, bilang cinta, sayang, I love you too, kayak gitu. Itu sebetulnya cuma supaya kamu kan orangnya baperan di sini terlihatnya. Kamu kan orangnya kan cinta dan kamu tuh orangnya baik. Orang baik itu kenapa selalu dimanfaatkan orang? Karena orang baik itu tidak pernah curiga, nggak pernah negatif thinking, jadi adanya positif aja gitu. Seperti itu ya. Oke, sahabat Gandas, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini tujuan Gandas membuat video ini. Yang kamu tidak ada di ranah ini, ambillah pembelajaran ya, sebagai pembelajaran, banyak imak di video ini. Untuk kamu yang ada di ranah ini, ikhlaskanlah untuk belajar untuk ikhlas ya, tetap tegar ya. Dan untuk yang sedikit energi yang di sini, kalau mau personal reading silahkan personal reading ya, secara detail energi kamu dan dia. Ini adalah general reading, bisa resonan, bisa enggak itu, bisa nyangkut sedikit, apalagi malah enggak sama sekali ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya, jadikan sebagai ya pembelajaran kalau yang enggak resonate gitu. Oke sahabat Gandas, pesan Gandas tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap ya baik kepada siapapun, tapi jangan sampai salah ya. Sudon boleh, tapi tetap waspada, baik sama siapapun, tapi waspada tetap dibawa kemana-mana ya. Jangan sampai teledor, jangan sampai kamu
dimanfaatkan lagi kayak gitu ya, dan tetap menjadi orang baik, bersyukur dalam setiap keadaan. Intinya seperti itu, ikhlas dan mencintai apapun yang di dunia ini karena Allah. Seandainya sekarang duit kamu udah di sana, nggak dari balikin, cobalah untuk belajar ikhlas. Doakan yang terbaik, semoga uang kamu itu bermanfaat bagi dia. Seperti itu ya. Dan yang pastinya jangan pernah lelah berdoa. Doa itu dahsyat. Doa itu bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Ya. Oke, sahabat Gondes. Kiranya pesan dari Gondes sudah cukup ya. Semoga kita bisa dipertemukan di video-video yang lainnya ya. Subscribe sahabat semua, sangat membantu, memotivasi Gondes untuk membuat video-video terbaru ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk sahabat yang lagi subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah selalu stay di channel Gondes. Mudah-mudahan channel ini berkembang menjadi sebuah channel yang bermanfaat ya, minimal menjadi hiburan. Oke, ada kesalahan ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.